Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Satria Deobrata dari kelas B, kelas responsi bacaan percobaan dengan absen nomor 30. Oke, baik. Nomor satu, perancangan sebagai digunakan adalah era faktorial. Mengapa? Karena percobaan dilakukan di tempat terbuka dan pada dua tempat atau media tanam yang berbeda kondisi awalnya, atau tempat lingkungan media tanam heterogen atau tidak homogen. Maka ini menjadi salah satu faktor untuk menggunakan era faktorial. Dan yang kedua adalah percobaan ini juga memiliki perlakuan yang terdiri dari dua kombinasi faktor, yaitu jenis pupuk kompos sebagai faktor A dan dosis pupuk nitrogen yang masing-masing memiliki 3 level, di mana faktor B adalah dosis pupuk nitrogen. Maka perancangan sebagai digunakan adalah era faktorial. Untuk hipotesis, faktor jenis pupuk kompos faktor A dengan H0 seperti yang tertulis, atau jenis pupuk kompos tidak berpengaruh terhadap hasil rumput, di mana H1 adalah lawannya, atau paling sedikit ada 1 I, di mana AI tidak sama dengan 0, atau jenis pupuk kompos berpengaruh pada hasil rumput pakan ternak. Yang kedua adalah faktor B, atau faktor dosis pupuk nitrogen, di mana H0, B1 sama dengan B2 sama dengan B3, karena memiliki 3 level, sama dengan 0, atau dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh, dan H1 paling tidak ada 1J di mana BJ tidak sama dengan 0, atau dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang ketiga adalah interaksi, di mana AB atau 1 sampai AB33 sama dengan 0, atau interaksi antara faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dan H1 paling sedikit ada satu pasang IJ, di mana AB IJ tidak sama dengan 0, atau interaksi antara faktor A dan faktor B tidak antara faktor A dan faktor B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang keempat adalah kelompok, karena ini adalah RAK, maka ada hipotesis kelompok dan perhitungan kelompok, di mana H0 sama dengan pengulangan 1 pengulangan 2 sama dengan 0, atau kelompok tidak berpengaruh, dan H1 paling sedikit ada 1 kali, di mana PK tidak sama dengan 0, atau kelompok berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk perhitungannya, FK adalah total dikuadratkan dibagi dengan 3 level masing-masing faktor dan dikali dengan pengulangannya. Maka adalah dia dapat hasil 74,1762. Dengan JKT adalah total semua atau masing-masing data dikuadratkan dan dijumlahkan dikurangi dengan FK, dapatkan hasil 5,0958. Dan jika perlakuan adalah total dari perlakuan dibagi dengan banyaknya pengulangan, total dari tiap data, total dari perlakuan dikuadratkan dan dibagi dengan pengulangan, didapatkan hasil 4, dan dikurangi FK didapatkan hasil 4,933. Dan jika kelompok adalah pengulangan, total pengulangan adalah 18,25 kuadrat ditambah 18,29 kuadrat dibagi dengan banyaknya faktor, yaitu 3 kali 3 adalah 9, dikurangi 74,71762, atau FK adalah dapatkan hasil 8 kali 10 pangkat 5. Dengan galat adalah sisa dari semuanya adalah 0,10247. Ini adalah hasil dari ini adalah tabel untuk menghitung uh, untuk memudahkan kita menghitung jika A, jika B, jika AB, dan seterusnya. Dimana jika kompos adalah total dari faktor A, yaitu 7,91, 7,91, 14,1, 14,53 dikuadratkan semuanya masing-masing dan dibagi dengan banyaknya level dan pengulangan dan dikurangi FK, dapatkan hasil 4,57363. Jika nitrogen atau jika B sama, caranya sama, dikurangi dengan FK, dapatkan hasil 0,19373. Jika AB adalah sisa dari perlakuan, dikurangi dengan kompos, atau jika A dikurangi dengan jika B, dan dapat hasil 0,22594. Jika kompos N1 adalah jika A dalam B1, dan seterusnya sampai jika kompos N3 atau jika A dalam B3. Dapatkan hasil masing-masing seperti yang sudah tertulis. Dan jika B dalam A, atau jika nitrogen dalam kompos A, sampai jika nitrogen dalam kompos C, atau jika B dalam A3, didapatkan hasil seperti yang tertulis. Dan
masuk pada tabel ANOVA 1, di mana ada secara umum, secara gambaran besar, itu adalah SK perlakuan, faktor A, SK perlakuan, SK faktor A, SK faktor B, SK AB, SK kelompok, galat, dan total. Dengan jika masing-masing sudah tertulis pada perhitungan di atas, dengan DB ada 8, itu total dari perlakuan dikurangi 1, ini total level dikurangi 1, total level dikurangi 1, dan seterusnya. Dapatkan masing-masing DB adalah sebagian tertulis, dengan KT perlakuan adalah jika masing-masing faktor atau jika masing-masing dibagi dengan DB masing-masing, dapatkan hasil KT, di mana semua KT akan dibagi dengan K3 untuk mendapatkan F hitung. Dan F tabel didapatkan dari tabel dengan tarafnya 0,05, tabel F dengan tarafnya 0,05 dengan derajat bebas yang sudah tertulis. Maka didapatkan keputusan pada faktor A, F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0, pada faktor B, F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0, pada interaksi antara keduanya, faktor AB, F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0, pada kelompok, F hitung lebih kecil dari F tabel maka terima H0. Dengan kesimpulan dengan tarafnya 5%, dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos, itu faktor A, karena tolak H0 berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dengan tarafnya 5%, dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa keduanya, interaksi antara keduanya berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang keempat adalah pengulangan atau kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Tabel ANOVA kedua sama dengan tabel ANOVA pertama, tapi ini cenderung kepada faktor A, faktor B, itu faktor B, faktor A dalam B1, faktor A dalam B2, faktor A dalam B3. Dapatkan DB sebagai berikut dengan KT melakukan hal yang sama pada tabel ANOVA 1, yang dapatkan F hitung sebagai berikut. Maka dari F hitung kita bisa melihat pada faktor dosis nitrogen atau faktor B, F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0. Pada faktor kompos dalam ini secara umum faktor B maka tolak H0 maka faktor B sendiri itu berpengaruh. Tapi kita belum tahu faktor B mana yang berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang kedua, faktor kompos atau faktor A dalam B1, F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0. Faktor A dalam B2, F hitung lebih besar daripada F tabel maka tolak H0. Faktor A dalam B3, F hitung lebih besar daripada F tabel maka tolak H0. Maka dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa faktor B atau dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dan dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa faktor A dalam B1, B2, B3 berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Yang terakhir adalah tabel ANOVA 3 sama dengan tabel ANOVA 2 perhitungannya. Mendapatkan F hitung, tapi bedanya adalah karena tadi tabel ANOVA 2 fokus kepada faktor B dan A dalam B1, ini adalah kebalikannya. Faktor A dan B dalam A1, B dalam A2, dan seterusnya. Mendapatkan hasil sebagai berikut dengan menggunakan perhitungan yang sama pada tabel ANOVA 2, yaitu pada faktor jenis pupuk kompos atau faktor A, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Pada faktor B dalam A1, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. Pada faktor nitrogen atau faktor B dalam A2, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Pada faktor B dalam A3, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0. Maka dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa faktor A sendiri atau jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Tapi faktor A yang mana? Itu dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos A dan C tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa faktor A berpengaruh tapi hanya faktor B. Karena faktor B dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa, maaf, bukan faktor A mempengaruhi, tapi A yang mana itu A yang ke B atau A2, di mana dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Nomor 2.
analisis yang seharusnya sebaiknya digunakan layar AL split plot. Mengapa? Karena ada dua faktor, yaitu ada faktor B dengan faktor A sebagai petak utama dan faktor B sebagai anak petak, di mana faktor A adalah pengaruh atau kombinasi pemupukan NPK dan faktor B adalah genotip padi. Dengan hipotesis yang sama pada soal nomor 1, hanya saja tidak ada kelompok karena ini menggunakan cara perhitungan. Perhitungan dibagi menjadi 3 dengan cara yang sama, di mana FK adalah total dari semuanya dikodratkan dibagi dengan total pengulangan, total level, yaitu 6 level A, 2 level B, dan 4 kali pengulangan. Dapatkan hasil sebagai berikut, dengan jika T adalah dengan cara yang sama, semua dikuadratkan per data, dijumlahkan dikurangi dengan FK. Yang kedua adalah perhitungan jumlah kuadrat petak utama, yaitu jika ST sama dengan 48,4 kuadrat tambah seterusnya, dibagi 2 dengan dikurangi FK nya, didapatkan 2139,025. Jika faktor A, dapatkan hasil 167,14 jika G untuk faktor A adalah 464,8725. Perhitungan jumlah kuadrat anak petak, yaitu jika B, di mana B sebagai anak petak, adalah 0,0483 dan jika AB interaksi keduanya adalah 78,9767 dengan galat dari faktor B adalah 55,6825. Tabel ANOVA per analisis, itu analisis petak utama dan analisis anak petak, didapatkan jika sebagai ini tadi sudah dihitung dengan DBA 6 level dikurangi 125, total adalah 6 kali 2 kali 4, 48 dikurangi 147, dengan galat adalah sisanya, dengan total adalah 6 dikali 4, ada 24, dikurangi 1 adalah 3, 23, maka dapatkan DB sebagai berikut. Dengan hal yang sama berlaku pada analisis anak petak. Dapatkan KT dengan jika masing-masing dibagi dengan DB masing-masing, dapatkan KT dan F itu mendapatkan dari KT per analisis, yaitu KTA dibagi dengan galat H, dan F hitung untuk analisis anak petak itu dapatkan dari KTB dan dibagi dengan KT galat B, KTAB dibagi dengan KT galat B. Maka dapatkan pada faktor A, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terletakkan 0. Pada faktor B, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima 0. Pada interaksi A dan B, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terletakkan 0. Kesimpulan pada analisis petak utama, dengan cara nyata 5% dapat disimpulkan bahwa kombinasi pemupukan NPK berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Yang analisis anak petak dapatkan nomor 1, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa genotipe padi tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Dan yang kedua, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa interaksi antara kombinasi keduanya, pemupukan NPK dan genotipe padi, berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.